Kira-kira apa sumbangan daripada terumbu karang ini ke soal ketahanan pangan? Ada nggak tuh? Baik Prof, jadi saya kira kaitannya dengan ketahanan pangan kita kembalikan dengan fungsi Taman Nasional Fungsi tadi. Taman Nasional, Ya, kembali ke function. ya, kembali ke fungsi Taman Nasional bahwa dia ditetapkan sebagai sistem penyangga kehidupan. Maka saya pikir ini adalah hal yang sangat pas karena memang potensi yang ada dalam kawasan konservasi, salah satunya di Taman Nasional Wakatobi ini, kalau kita singgung kaitannya dengan terumbu karang tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa terumbu karang ini kan merupakan rumah bagi biota-biota laut, termasuk ikan yang ada di laut. Jadi ikan ini hidup dan berkembang di kawasan-kawasan karang yang ada di perairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta alam, kawan-kawan yang bekerja di bidang konservasi. Tentunya saat ini kita sedang rame-rame untuk mengungkap semuanya bahwasanya semua potensi Indonesia, sumber daya alam, laut, darat, pegunungan, sampai kelautan dalam sekali, itu ingin menyumbangkan potensi kepada negara. Yaitu soal pangan, soal ketahanan pangan, soal kedaulatan pangan yang sekarang sudah digadang-gadang oleh Bapak Presiden. Saya kira ini tepat sekali untuk memakmurkan bangsa agar supaya kita bisa merdeka dari urusan pangan. Hari ini, sore ini maksud saya adalah mengundang salah seorang yang bekerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, yaitu di Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional yang isinya terumbu karang. Dan saya perkenalkan ini Pak Darman. Selamat siang Pak Darman. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, tadi terumbu karang. Bisa cerita mengenai terumbu karang itu apa sih sebenarnya? Terumbu karang itu merupakan salah satu sumber daya perairan yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Jadi artinya bahwa terumbu karang kan menjadi asosiasi ya. Jadi bukan hanya terumbu karangnya. Ada ikan, ada penyu, ada ganggang, ada rajungan, ada berbagai macam mikroorganisme kan gitu ya. Jadi kenapa disebut sebagai atau dituju sebagai Taman Nasional? Ya, baik Prof. Jadi Taman Nasional Wakatobi itu mula-mula dia merupakan kawasan wisata. Dulunya wisata. kawasan Dulunya wisata. taman wisata. Sebelumnya ya? Iya, sebelum jadi Taman Nasional dia merupakan taman wisata alam. Kemudian berdasarkan hasil riset dan penelitian, kemudian karena memiliki potensi yang cukup kompleks tadi, yang seperti Prof. sampaikan, ada karang, ada penyu, ada ikan berbagai jenis, kemudian ada lamun, ada mangrove, dan seterusnya, sehingga oleh pemerintah pada saat itu diusulkan untuk menjadi Taman Nasional. Tahun berapa itu ya? Diusulkan itu, ditunjuk itu tahun 1997, kemudian ditetapkan tahun 2022. Sebagai Taman Nasional. Sebagai Taman Nasional. Jadi kalau gitu Taman Nasional ini ada artinya ya. Jadi kalau orang bertanya apa sih Pak Taman Nasional itu bagaimana tuh menjelaskan kepada masyarakat itu? Iya. Jadi Taman Nasional itu berdasarkan undang-undang itu merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kompleks sekali. Betul, jadi sangat banyak fungsinya di dalamnya. Fungsinya sangat banyak. Ya, karena memang potensinya juga tadi kompleks. Nah, sangat banyak itu tentunya dikelola dengan satu model ya. Sistemnya namanya zonasi, zoning. Zona apa aja di sana yang ada? Ya, betul Prof. Jadi zonasi kita di sana itu ada zona inti, kemudian ada zona perlindungan bahari, zona perlindungan bahari, kemudian zona pemanfaatan, kemudian zona tradisional. Jadi ini masuk kawasan konservasi.
Iya. Tipenya taman nasional. Iya. Tadi ada zona inti. Untuk apa zona inti itu? Ya, jadi zona inti itu sebetulnya dia merupakan zona yang zona yang di situ adalah core dari potensinya dari taman core dari nasional. potensi itu. Ketika itu itu sangat zona inti itulah yang memegang peranan penting di dalam keberlangsungan taman nasional itu sendiri. Keberlangsungan sistem. Iya, keberlangsungan sistem ekologi. Kan ini ekosistem ikan kecil macam dari situ bibitnya di situ kan. Betul. Oke. Sehingga dia akan memakmurkan kawasan di luar taman nasional. Betul. Dipungut oleh masyarakat, oleh nelayan. Oke. Jadi berarti ada hubungannya antara kepala taman nasional dengan masyarakat sekitar. Ya, saya kira dengan melihat fungsi itu sangat erat sekali hubungannya. Karena dengan Taman Nasional ini kan dikelola untuk sebagai sistem penyangga kehidupan. Penyangga kehidupan. Artinya sadar atau tidak sadar masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di dalam kawasan. Sadar atau tidak sadar. Tapi mudah-mudahan sekarang sadar ya. Sadar. Taman Nasional itu punya fungsi. Iya, sadar. Sebagai nursery, sebagai bibit dari berbagai macam-macam yang ditangkap oleh dia kan. Betul, ikan bandeng, ikan macam-macamnya kan itu. Oke. Artinya bahwa kalau masyarakat itu sangat bergandengan dengan Taman Nasional, maka mereka bahagia merasa bersyukur. Iya. Karena mereka itu sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada di zona-zona tradisional tadi itu akan memberikan nilai tambah atau nilai ekonomi bagi kehidupan mereka. Jadi di Taman Nasional ada zona tradisional. Ada zona tradisional. Di mana mereka dipersilakan masuk untuk mengambil. Boleh. Mengambil ikan. Betul bro. Berapa orang itu? Ada ukurannya, sekian orang yang bisa masuk atau dibatasi atau tidak? Jadi di dalam zona pemanfaatan tradisional itu masyarakat itu sudah punya kearifan lokal masing-masing. Dan di dalam kearifan lokalnya itu biasanya yang boleh memanfaatkan itu di masyarakat yang ada di wilayah itu. Mereka saja? Nggak boleh orang luar? Iya, karena yang dari luar itu dia sudah ada peruntukannya di zona pemanfaatan umum. Oh, ada zona lagi pemanfaatan. Ada zona jadi tradisional. Jadi ada tradisional, umum. Ada umum. Ada tradisional lokal, ada tradisional untuk umum. Jadi untuk di Wakatobi itu kita membagi dua zona tadi itu untuk tradisional. Ini untuk menghindari masyarakat yang dari luar dan masyarakat yang ada di wilayah itu. Jadi yang maksud masyarakat luar itu masyarakat di luar desa. Di luar desa atau di luar wilayah kabupaten. Ya, di luar kabupaten. Jadi tadi tradisional, kearifan ya. Ya, ada kearifan. Ada adat berarti itu. Betul, bro. Yang mengatur. Betul. Suku apa di situ ya? Di sana sukunya adalah suku Wakatobi. Suku Wakatobi. Wakatobi itu ada katanya ada wangi-wangi. W itu apa? W itu wangi-wangi. Wangi, pulau itu. Pulau. Kaledupa. N wangi-wangi itu. Wangi-wangi. Wakatobi ya. Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Satu lagi. Wakatobi, Binongko. Binongko. Iya. Oh, Binongko. Jadi pulau yang berserakan di sana. Iya. Di kesatuan dalam bentuk wilayah kabupaten. Betul. Dan di kabupaten ada namanya Taman Nasional. Betul, bro. Taman Nasional itu berarti suatu upaya sendiri, kan? Tentunya terkait dengan Kementerian Kehutanan sekarang ya. Betul. Itu menjadi bagaimana strukturnya itu dengan Kementerian Kehutanan? Ya. Jadi di Taman Nasional itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sendiri merupakan salah satu direktorat Kementerian Kehutanan saat ini. Sekarang Kehutanan. Ya, sekarang Kehutanan, sebelumnya Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini kawan-kawan sudah semakin mudah-mudahan semakin jelas ya. Walaupun nanti akan terus kita lanjutkan. Terutama tentang fungsi Taman Nasional, terutama tentang apa potensinya, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dengan sistem zonasi tadi, sampai ada yang namanya zona pemanfaatan tradisional khusus tadi. Iya. Umum dan lokal. Umum dan lokal. Jadi ini merdeka ya. Yeah. Ada orang yang lokal dikasih tempat, memang lokal di situ. Yeah. Ada yang umum dikasih tempat juga. Yeah. Oke. Itu tadi ada zona khusus di dalam Taman Nasional Wakatobi. Itu zona pemanfaatan khusus. Itu maksudnya gimana tadi ya? Ya, jadi zona pemanfaatan ini maksudnya
Di sana itu zona yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Masyarakat juga tidak masyarakat sembarangan ya, yang Iya. khusus. Iya. Apa kriteria masyarakatnya itu? Jadi di zona pemanfaatan ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, Oke. baik lokal maupun masyarakat yang di luar wilayah Lokal dan kabupaten. luar wilayah. Nah, Oke. Dia masuk di situ, dikontrol ketat. betul, Prof. Jumlahnya dikontrol. Secara jumlah itu kita belum kontrol, tapi lokasi. Lokasinya di situ. Lokasi yang di zona-zona itu yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat tadi. Alatnya juga Alatnya juga dikendalikan. oleh Taman Nasional. Iya, alat-alat yang tidak merusak lingkungan. Tidak merusak terumbu karang. Betul, Prof. Tidak terlalu banyak barangkali. Betul, Prof. Dan itu diatur oleh campur tangan balai atau mereka sendiri yang mengadakan, yang melakukan, yang metodologinya penangkapannya itu, Pak Darman. Ya, jadi penangkapan itu di zona pemanfaatan dan zona tradisional yang ada ini, itu biasanya kan masyarakat sudah punya kearifan lokal. Kearifan lokal. Di dalam pelaksanaan kearifan lokal ini kita juga melakukan pemantauan. Pemantauan, kemudian kita melakukan pembinaan, mengarahkan bahwa alat-alat yang diperkenankan itu harus alat-alat yang tidak merusak lingkungan. Iya, benar. Dan artinya juga ukuran daripada yang ditangkapnya ada nggak tuh? Ukuran sekian-sekian atau bebas saja deh? Untuk kalau hasil perikanan itu size belum sampai ke sana ya. Belum yang penting diatur, ketangkap belum ya diatur. masuk aja ke situ. Betul. Jadi ada udang, ada udang, ikan, kemudian ada gurita atau oktopus. Nah, ikan ini ada beberapa jenis. Mulai dari ikan karang, misalnya kerapu, ikan kakap, ikan sunung. Dan itu sepanjang tahun atau dalam bulan-bulan tertentu saja? Kalau untuk pemanfaatan ikan itu berdasarkan kondisi cuaca, Prof. Nah, jadi kalau cuacanya lagi bagus, nah itu biasanya nelayan banyak yang Dia tahu sendiri. Dia mengendalikan sendiri, tapi tidak ada musim istirahat, tidak ada ya? Tidak ada. Cuacanya bagus ya dia masuk. Iya. Berarti sepanjang tahun dia masuk. Sepanjang tahun. Nah kalau gitu sudah ada anunya ya. Hasil itu kan berarti mengarah kepada sosial dan ekonomi. Ekonominya berapa tuh dari tradisional penangkapan tadi, zona tradisional itu? Iya, jadi hasil pendataan kami ini, Prof ya. Hasil pendataan kami yang dilakukan oleh kawan-kawan pada saat melakukan pengawasan di zona pemanfaatan zona tradisional ini, itu dicatat setiap hari. Dicatat setiap hari, jadi data series itu kita mulai dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, itu berdasarkan hasil catatan kami, kita rekap per tahun itu, untuk pemanfaatan masyarakat atau nelayan di zona tradisional tadi itu mencapai angka 30 sampai 33 miliar per tahun. Per tahun? Iya. Berarti satu bulannya berapa itu ya? 33 bagi 12. Iya. Itu berarti itu masuk kepada setiap nelayan atau penangkap yang di situ ya? Iya. Semuanya masuk ke dia? Iya. Dengan cara bagi-bagi sendirilah? Nelayan ini kan ada yang berkelompok, ada yang sendiri. Iya. Jadi petugas itu mencatat nilai total tangkapan. Total saja? Nilai total tangkapan. Kalau kita lihat total dari tahun berapa tadi? 2022. Sekarang 2024 ya. Ada fluktuasi nggak? Ada. Jadi fluktuasi itu secara umum dia hampir flat. Cuman agak menurun itu pada saat kondisi cuaca lagi karena dia nggak nangkap. Biasanya bulan Juli sampai September itu sedikit turun karena cuaca. Kemudian setelah itu naik lagi. Jadi ketika kita hubungkan dengan kesehatan karang, dengan ketersediaan sumber daya tadi ini, berarti itu masih inline. Masih sehat. Artinya stok tersedia karena memang daya dukung mendukung. Cukup. Stok tersedia jauh cukup. Ini kawan-kawan semua. Satu contoh bagaimana kolaborasi antara pihak Taman Nasional dengan masyarakat desa sekitar. Tentunya ini ada keuntungan-keuntungan bukan hanya desa, tapi apa keuntungan terhadap Taman Nasional? Saya kira dengan adanya zona tradisional ini, masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya yang tidak dilindungi tadi, maka masyarakat akan merasa memiliki dari kawasan itu, sehingga dia dengan sendirinya ikut menjaga karena di situ sumber kehidupan. Contoh yang baik ini kolaborasi karena dia merasakan nikmatnya dari hasil-hasil ekonomi sosial, maka dia terus menjaga
Jadi dikoordinasikan, didorong oleh kawan-kawan Taman Nasional ya. Betul, Bro. Nah, iya. Lalu kemudian tadi menyinggung soal terumbu karang mempunyai fungsi untuk pariwisata. Itu bagaimana tuh pengaturannya? Jadi kalau yang terumbu karang untuk fungsi pariwisata itu di dalam pengolahan zonasi kita, kita atur di dalam zona pemanfaatan. Ada pemanfaatan. Ada sana. pemanfaatan. Jadi pemanfaatan itu hanya untuk pariwisata atau pemanfaatan potensi yang lain? Ada mungkin memancing dan sebagainya itu? Saat ini kalau untuk pemanfaatan, zona pemanfaatan sendiri berdasarkan regulasi itu dia merupakan untuk pemanfaatan wisata. Wisata. Nah, sedangkan yang untuk mancing tadi itu masuknya di zona tradisional. Oke, itu menangkap ikan kalau itu ya. Iya, Nah, iya betul, Bro. jadi kalau ekowisata, apa yang dia lakukan? Mereka datang ke situ. Karena kami wilayahnya itu adalah perairan, maka sebagian besar itu wisata domestik maupun mancanegara itu melakukan aktivitas diving atau snorkeling untuk melihat keindahan bawah laut atau keindahan terumbu karang. Ya. Jadi memang itu kalau kita bandingkan dengan Bunaken, kalau kita bandingkan dengan apa yang di Papua itu, Raja Ampat. Raja Ampat, di mana posisinya? Saya kira Wakatobi bagi saya itu merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dan high class. High class. Karena memang mulai dari tepian kapal atau dari pinggir itu kita sudah melihat lautnya sangat jernih. Kemudian untuk melihat karang itu sebetulnya tidak perlu nyelam. Dari atas permukaan juga sudah Saya udah kesana soalnya itu. Betul. Iya. Itu yang namanya biopirsi. Pengambilan barang secara ilmiah padahal salah gitu. Jadi dia mengambil spong di negara dia sendiri, lalu kemudian dia akan jual barang-barang ke kita gitu. Itu namanya biopirsi. Untuk kepentingan bioprospeksi. Dan mudah-mudahan itu yang turis tadi saya curiga gitu loh. Harus hati-hati dilihat itu Pak Darman. Siap. Ya, karena dia menyelam, kalau mengambil sedikit aja barang lalu dia bawa, itu menjadi obat yang luar biasa. Itu spong itu untuk penyakit kanker payudara, kanker otak, kanker vagina. Nah itu artinya bahwasanya harus hati-hati, ada pemeriksaan ya. Kira-kira bagaimana tuh pengamanannya dari turis asing terutama, kalau dalam negeri nggak ada masalah. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di kami itu untuk para wisatawan ini itu sebelum melakukan aktivitas wisata itu kan melapor dulu di kantor untuk mengambil karcis, kemudian kita data karcis asalnya dari mana. Kemudian pada saat juga melakukan aktivitas wisata itu kan ada petugas kita Pak, petugas kita yang melakukan pengawasan di setiap dive site itu. Nah, kemudian juga untuk perlindungan dan pengamanan potensi-potensi atau kekayaan kita tadi itu di bandara kan sudah dilakukan yang namanya pemeriksaan berlapis dengan menggunakan alat-alat yang sudah ditentukan. Jadi ini ada beberapa model ya. Harus tadi saya lagi juga dengan BRIN, dengan macam-macam juga dengan bagian hukum juga di kementerian itu, karena mereka masuk dengan membawa barang-barang gitu. Itu barang diambil aja 1 sekian cc, sekian mili dimasukkan ke sepatu dan sebagainya itu Pak Darman. Lalu pun dibawa ke sana jadi namanya bioprospeksi. Jadi itu yang kita lagi cegah-cegah, jangan sampai terjadi seperti itu kan gitu kan. Dan ini kita kembangkan dengan sekarang ada di bandara, di pelabuhan laut juga itu kita kasih chip. Jadi ada alatnya untuk mendeteksi ini barang ini dilindungi nggak, barang apa, air ini bagaimana kira-kira gitu. Sudah detail kita ke sana caranya. Oke, saya pengamanan itu ya, karena terus terang aja ini besar-besaran. Namanya pencurian sumber daya untuk besar-besaran ini. Jadi di sana dipakai produk untuk kesehatan, kitanya membeli dan kini kita kaya gitu ya, terumbu karang, kaya raya. Tetapi silakan kaya raya, kaya kata orang sana. Tapi kita nggak jadi duit. Kan cuman karcis berapa sih, masuk berapa sih kan itu. Tapi kalau jadi bioprospeksi jadi duit besar itu. Dan kita mengarah ke sana. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nanti bahaya itu mengenai bioprospeksi. Ya, orang sana menjual, jadi kalau udah dapat dipatenkan, kita nggak bisa lagi meniru karena udah dipaten kan. Makanya saya kepengen masuk untuk urusan bioprospeksi. Ya. Jadi sekarang kembali ke Taman Nasional.
Tadi begitu bangganya, menggebu-gebunya Pak Darman, bangga sekali saya sangat apresiasi tinggi tentang semangat Pak Darman untuk merasa bangga, merasa puas, melindungi dan melestarikan, kan gitu kan. Tetapi juga puas tadi bahwasanya Taman Nasional sudah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, nelayan, turis dan sebagainya. Jadi saya ingin satu poin lagi mengenai itu pemerintah sedang menggadang-gadang urusan ketahanan pangan. Kira-kira apa sumbangan daripada terumbu karang ini ke soal ketahanan pangan? Ada enggak tuh? Baik Prof, jadi saya kira kaitannya dengan ketahanan pangan kita kembalikan dengan fungsi Taman Nasional Fungsi tadi. Taman Nasional, Iya. kembali ke function. Iya, kembali ke fungsi Taman Nasional bahwa dia ditetapkan sebagai sistem penyangga kehidupan, maka saya pikir ini adalah hal yang sangat pas karena memang potensi yang ada dalam kawasan konservasi, salah satunya di Taman Nasional Wakatobi ini, kalau kita singgung kaitannya dengan terumbu karang tadi, sebagaimana kita ketahui bahwa terumbu karang ini kan merupakan rumah bagi biota-biota laut, termasuk ikan yang ada di laut. Jadi ikan ini hidup dan berkembang di kawasan-kawasan karang yang ada di perairan. Dia makan di situ, dia bersembunyi di situ, kan gitu kan? Lalu berkembang biak di situ. Betul, Prof. Sebagai nursery ground. Betul, Prof. Iya. Terus bagaimana itu ceritanya? Iya, jadi kami di dalam melakukan pengelolaan Taman Nasional Wakatobi itu bagaimana caranya potensi terumbu karang yang ada di sana itu tetap kita jaga dan kita lestarikan karena memang tadi sebagai tempat rumah ikan, tempat berlindung, tempat berkembang biak dan tempat bertelurnya, sehingga kita selalu berupaya untuk menjaga ini dengan cara melakukan patroli perlindungan pengamanan. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk melakukan pengawasan. Kemudian juga untuk keberlanjutannya kami dengan generasi muda itu melalui sekolah, kami coba masuk melalui pendidikan konservasi. Jadi di sekolah itu kita support dengan muatan-muatan pendidikan konservasi, kita menyampaikan bagaimana fungsi dan peranan Taman Nasional secara umum, termasuk potensi-potensi yang ada di dalamnya, termasuk karang, ikan, dan sejenisnya itu. Baik. Artinya di situ ada masyarakat nelayan. Sebagai bagian daripada masyarakat yang ada di kabupaten. Nelayan ya. Iya. Itu berapa persen nelayan di situ ya di Kabupaten Wakatobi? Wakatobi itu penduduknya kurang lebih 110.000 jiwa. 110.000 jiwa itu mayoritas 70-80% itu nelayan. Berarti sangat tergantung dengan produksi kelautan. Sangat tergantung karena wilayahnya itu perairan. 97% perairan. Apakah semua jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan ini mempunyai ketergantungan dengan terumbu karang? Iya. Secara umum itu memiliki ketergantungan. Karena ikan-ikan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan lokal itu adalah ikan-ikan yang hidupnya adalah ikan-ikan karang. Jadi ikan itu ikan karang dan ikan pelagis. Ikan karang dan ikan pelagis. Ikan pelagis apa maksudnya? Ikan yang hidup di laut dalam. Laut dalam. Nah, kalau ikan karang ini kan dia di lautan yang dangkal, Pak, di sekitar betul. Karang. Jadi ini ada, tapi kita biasanya orang konservasi bercerita mengenai bagaimana kaitan rantai dan jaringan makanan. Jadi apa nih, dari yang ikan kecil dimakan yang besar, besar dimakan yang besar, akhirnya jatuhlah ikan besar yang di sana, yang predator kayaknya, yang ditangkap oleh para nelayan. Kira-kira gitu ya. Betul. Jadi artinya membawa sesuatu bahwa begitu pentingnya peran terumbu karang bagi kehadiran daripada ikan-ikan yang di laut bebas. Iya. Kira-kira gitu. Iya, betul. Jadi itu siklus rantai makanan. Nah, itu dia. Siklus rantai makanan. Jadi tidak ada terumbu karang Wakatobi, maka akan rusaklah perikanan di daerah situ. Benar kan? Sehingga ada satu perkumpulan dengan beberapa negara. Ya, antara lain Indonesia, Filipina, Papua Nugini, kemudian Malaysia, kan gitu, Australia. Lalu bergabung menjadi satu mengenai kita membentuk kawasan yang namanya Triangle Coral Reef. Bersatu tuh. Pak Darman, pernahkah ada misalnya pertemuan yang mengarah kepada konservasi triangle terumbu karang di sana?
Kalau saat ini untuk pertemuan-pertemuan seperti itu, semenjak saya jadi kepala balai itu belum ada membahas khusus, belum ada membahas khusus untuk pertemuan antara negara-negara. Antara negara-negara yang triangle. Jadi Triangle itu salah satunya yang paling aktif itu adalah Sulawesi Utara, Manado paling aktif ya. Jadi saya kira saya kepengen mendorong agar supaya Wakatobi juga menjadi bagian karena itu kan penting sekali triangle terumbu karang kan gitu kan. Karena kalau kita masuk jajaran seperti itu, maka kita masuk dalam konteks antar negara sudah tinggi banget gitu nanti ya. Jadi nanti kita coba untuk menggali apa peran daripada Wakatobi dalam sistem triangle coral reef. Itu orang-orang setempat berarti suka makan ikan. Iya, sangat. Itu menjadi konsumsi utama. Ikan ya? Ikan, diapakan itu Pak? Ikan di sana dimasak berkuah. Bisa juga dibakar. Ya, jadi itu merupakan lauk utama. Lauk utama. Berarti di sana orang sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat, Bro. Kuat-kuat. Pak Darman sehat-sehat. Siap, alhamdulillah sehat. Lalu kemudian berarti di sana ya kita udah siap tuh dengan ketahanan pangan, dengan urusan mengenai kesehatan keluarga, dengan urusan mengenai bagaimana stunting program. Kira-kira Taman Nasional Wakatobi akan mendukung itu kan? Iya, kami gimana sangat ceritanya? Di dalam mendukung program-program pemerintah kaitannya dengan stunting dan ketahanan pangan, saya kira upaya yang kami lakukan itu merupakan supporting untuk menjamin keberlangsungan yang tadi. Karena keberlanjutan. Karena kita menjaga kawasan, menjaga potensi yang ada di dalamnya, yang notabene itu merupakan satu siklus rantai makanan dengan yang ikan. Yang dimakan oleh masyarakat. Yang diekspor juga. Jadi kita supporting bagian dari untuk menjaga ketahanan pangan, termasuk untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Jadi artinya bahwa nilai dari Wakatobi luar biasa untuk mendukung keberlanjutan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, termasuk ekspor di situ. Maka tentunya begitu penting peranannya dari Taman Nasional Wakatobi. Saya kira demikian, Prof. Sangat penting kalau kita melihat dari fungsi Taman Nasional itu. Hanya saja mungkin dalam perkembangannya kita di dalam pengelolaan itu ada sedikit kendala-kendala, misalnya kendala kaitannya dengan luas kawasan yang begitu luas, belum semua kawasan bisa terpantau dalam waktu yang Berapa cepat. luasnya padahal? 1.390.000 hektar. Kayak Taman Nasional Kerinci sebelah tuh sana ya. 1.390.000 hektar. Luar biasa itu. Iya. Dibagi berapa unit itu? Di dalam unit pengolahan kami itu terdiri dari 3 seksi wilayah. Seksi wilayah 1 itu meliputi Pulau Wangi-Wangi. Kemudian seksi wilayah 2 itu meliputi Pulau Kaledupa. Seksi wilayah 3 meliputi Pulau Tomia dan Binongko. Kemudian di setiap seksi ini juga ada resort-resort pengelolaannya. Jadi total itu 10 resort pengelolaan. 10 resort pengelolaan untuk 1 sekian juta hektar. Didukung oleh 98 personil. Berarti Pak Darman ini keliling terus kerjanya? Siap, Bro. Tergantung cuaca, Bro. Sana tergantung cuaca ya? Iya, kita bergerak itu dipengaruhi oleh cuaca. Oke. Berarti di situ ada fasilitas kapal? Ada. Khusus? Ada. Yang dikelola oleh kepala balai sendiri? Betul, Prof. Sehingga kapanpun bisa siap untuk menuju ke sasaran? Iya, betul, Prof. Kami oleh pemerintah didukung oleh fasilitas kapal berupa speedboat. Kemudian juga untuk pengolahan di darat kita didukung dengan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2. Bagaimana hubungan sama Pemda? Ya, saya kira hubungan kita dengan Pemda ini saling mendukung karena saling membutuhkan. Pemda dengan adanya undang-undang yang baru itu, Undang-Undang 23 itu kan mereka sudah tidak punya kewenangan di perairan. Tetapi mereka sangat tergantung dengan potensi yang ada di perairan. Sehingga dengan adanya Taman Nasional, maka fungsi-fungsi untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan kawasan perairan yang ada di Kabupaten Wakatobi itu dijalankan oleh Taman Nasional. Sehingga ini saling mengisi. Walaupun Taman Nasional Kepala Balai utusan pusat di daerah, tetapi bagaimana caranya agar supaya itulah hakiki dengan Pemda.
berkaitan dengan bagus. Iya, betul, Prof. Sehingga tidak ada gap antara dua institusi. Iya. Jadi kami di sana mengembangkan yang namanya sistem kolaborasi. Kolaborasi ini artinya gap yang tidak bisa kami lakukan, atau tidak bisa kami penuhi sendiri karena keterbatasan TUSI. Itu misalnya TUSI-nya ada di kabupaten, maka itu kita koordinasikan untuk dilaksanakan kabupaten. Begitu juga TUSI di perairan atau di kawasan Taman Nasional yang tidak bisa dikerjakan oleh Pemda. Ini kami yang kerjakan. Dan hasilnya inilah yang selalu kita sinkronisasikan. Kita koordinasi. Penguasa di situ itu bupati ya. Betul, Prof. Jadi berarti bupati punya yang namanya dinas kelautan dan perikanan. Nah, bagaimana hubungannya antara dinas kelautan dan perikanan dengan jadi kami Taman Nasional? Jadi hubungan kami dengan dinas kelautan dan perikanan itu sangat bagus. Mereka kalau ada program-program yang bersentuhan langsung dengan kawasan perairan itu selalu dikomunikasikan dengan kami. Dan kami juga memberikan arahan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Nah, sehingga mereka juga butuh informasi seperti itu. Mana yang dilindungi, mana yang tidak dilindungi. Betul, Prof. Dan kami juga ketika melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, itu juga kami ajak mereka untuk bersama-sama. Entah itu dinas perikanannya, atau pemerintah desanya, atau kecamatannya. Karena mereka lah yang memangku masyarakat. Iya. Jadi artinya begini. Sekarang kan kita paham sekali ya Pak Darman ya. Jadi artinya bangsa peran daripada terumbu karang bukan hanya sosial, bukan hanya ekonomi tadi yang sudah kita ketahui, tetapi katanya itu merupakan penjerap CO2 emissions. Betul, Bro. Blue carbon. Terumbu karangnya, rumput laut, ganggang di situ. Nah, itu bagaimana pandangannya sampai saat ini dengan peranan daripada penyerapan karbon? Ya, jadi untuk terumbu karang dalam penyerapan karbon, saya kira di berbagai kajian atau berbagai teori itu memang memiliki peranan yang sangat penting, dan bahkan kalau tidak salah dia memiliki dua kali lipat kemampuan untuk menyerap karbon di udara dibanding dengan spesies lainnya. Iya, benar sekali. Itu jadi itu kan merupakan proyeksi ke depan. Jadi benefit dari terumbu karang perairan tadi ya 1, sekian juta hektar. 1,3 juta hektar. Itu artinya akan mampu menjerap CO2 emissions. Jadi bukan hanya produksi ikan, tetapi ada hal yang lain yang kita sebut dengan the blue carbon. Juga termasuk di situ ada terumbu karang ya. Betul. Mangrove ya. Betul, Prof. Berarti ada hubungan antara mangrove dengan terumbu karang. Bagaimana tuh hubungannya tuh? Ya, saya kira karang ini kan memiliki fungsi dia sebagai barrier, ya. Barrier atau penghalang hempasan gelombang yang berasal dari laut untuk ke darat. Jadi ada peranan daripada barrier terumbu karang untuk mengalih gelombang menuju ke darat. Iya, menuju ke darat. Kemudian jadi sebelum sampai ke mangrove, hempasan gelombang yang kuat ini pintu pertamanya itu ditahan oleh terumbu karang karang tadi. Kemudian begitu mau nyampe ke pesisir itu diterima lagi oleh mangrove. Sekarang adakah pengaruh mangrove kepada terumbu karang? Saya kira sangat berpengaruh. Karena gini, sampah atau limbah yang dari daratan. Nah, sebelum nyampe ke laut, terumbu karang ini difilter dulu oleh mangrove. Jadi dia mutualisme. Gangguan yang dari yang dari laut itu difilter oleh karang. Kemudian gangguan yang dari daratan itu difilter oleh mangrove. Karena katanya ada persyaratan khusus. Kejernihan air. Saringan pelumpuran. Jadi kalau suhu, kelembaban, kemudian sanitasi, termasuk juga kecerahan, terumbu karang akan hilang itu. Benar kan demikian? Betul, Bro. Jadi ada syarat khusus itu terumbu karang. Betul, Bro. Jadi, airnya harus jernih. Betul, Bro. Jadi itu sebagaimana kita lihat yang karang-karang yang masih bagus itu pasti airnya jernih. Artinya dia selain menfilter dirinya juga dia tidak akan hidup kalau itu airnya terkontaminasi. Jadi luar biasa ya. Jadi adakah di situ ada upaya-upaya manusia di situ? Karena saya lihat ke sana itu, nggak tahu sekarang sudah nggak ada barangkali. Jalan di
pulau utama ya, Pulau Wangi-Wangi. Wangi-Wangi. Bupati kan di situ ya, Iya. di Wangi-Wangi. Kiri kanan tuh ada pagar-pagar dari terumbu itu. Batu Karang. Batu karang. Iya. Masih nggak sekarang gitu? Itu sekarang dengan adanya kolaborasi Oke. kita dengan pemerintah daerah, kemudian penyadaran ke masyarakat tadi baik melalui sekolah maupun langsung ke desa-desa, Oke. itu pelan-pelan itu sudah mulai menghilang, sudah gitu ya. menghilang. Iya, Dan itu merupakan, kalau ketahuan itu merupakan pelanggaran. Pelanggaran itu Iya. karang-karang yang Iya, dilindungi karangnya itu. dilindungi, betul, Bro. Luar biasa bagus Mas. Kalau Pak Darmas ini tinggalin di Wangi-Wangi atau di mana? Untuk saya itu berkantor di Kota Bau-Bau. Berkantor di Bau-Bau. Bau-Bau itu kan, jadi tinggalnya di Bau-Bau. Kantor balai pusatnya di Bau-Bau. Jaraknya berapa kilo menuju ke Kalau Wakatobi? ditempuh dengan kendaraan Berapa jam? laut itu 2 jam. Jauh ya berarti ya? Ya 2 jam. Jauh berarti ya. Oke. Tapi berarti terkontrol semua ya. 1,3 juta hektar dari Bau-Bau ini dengan hubungan yang sudah canggih sekarang kan? Betul, Bro. Sudah. Jadi ada komunikasi. Komunikasi, betul. Kemudian kita kan dari Bau-Bau itu hanya personil untuk administrasi dan keuangan. Administrasi dan keuangan itu hanya sekitar 25 orang. Teknis di lapangan. Teknis di lapangan semua, tersebar di semua pulau tadi. Jadi luar biasa itu. Jadi artinya Pak Darman berapa tahun di sana kerja? Untuk saya saat ini di Wakatobi Februari nanti 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Masih betah di situ. Saya tergantung penugasan saja, Bro. Yang penting di mana aja oke kan? Iya, siap Luar bertugas. biasa, luar biasa. Jadi artinya begini, itu yang 3 atau 2? 1,3 juta hektar. 1,3 juta hektar. Itu berapa persen dari wilayah kabupaten? 100%, Bro. Semuanya itu terumbu karang. Oh, terumbu karangnya. Iya, terumbu karangnya. 1,3 juta hektar itu luas terumbu karang itu kurang lebih 30.000 hektar. Oh, terumbu karangnya 30.000 dari luas Taman Nasional. Iya, dari luas 30 hektar. Jadi Pulau Wangi-Wangi itu Taman Nasional kalau gitu. Iya. Oh. Sisir. Jadi Wakatobi itu Taman Nasional semua. Ya. Oke. Jadi berarti penduduk desa itu, penduduk kabupaten itu ada dalam wilayah Taman Nasional gitu kah? Iya, mula-mula waktu ditunjuk dan ditetapkan itu satu kesatuan, Bro. Satu kesatuan, satu taman nasional, satu kabupaten. Oke. Tetapi dalam perjalanannya hari ini itu sudah terkoreksi sedikit. Di tahun 2020 itu dilakukan koreksi. Jadi pulau-pulau berpenghuni itu bukan merupakan lagi bagian taman nasional. Karena di sana sudah ada aktivitas sosial. Iya, ekonomi sosial masyarakat. ya. Jadi menjadi apa statusnya? APL. APL. Iya, APL di APL. Di dalam Taman Nasional. Iya, APL dalam taman nasional. Jadi tadi kalau 1,3 juta hektar kalau menunjukkan ini batasan ini termasuk pulau-pulau itu ya? Betul, Bro. Termasuk kantornya bupati. Iya, tapi sudah 2020 itu sudah terkoreksi. Sudah terkoreksi. Ya, untuk pulau-pulau berpenghuninya itu sudah bukan merupakan lagi kawasan. Ya, udah dikeluarkan. Terkoreksi dikeluarkan. Terkoreksi ya. Jadi berarti begitu lekatnya masyarakat penduduk Wakatobi dengan sistem terumbu karang. Iya, sangat kental sekali, sangat sangat ketergantungan. Ketergantungan secara tidak langsung. Jadi mereka ini memanfaatkan potensi karang di sana itu selain juga sebagai sumber pakan ikan atau biota laut, juga oleh penggiat wisata itu dijadikan sebagai lokasi-lokasi dive site untuk mengantar tamu. Betul. Itu kalau kita diving ya, itu artinya bahwa duitnya itu jatuhnya kemana itu? Dive site itu yang masuk ke negara itu berdasarkan tarif PNBP dengan tarif yang lama itu 5.000 per orang untuk masuk kawasan. Nah, tapi dengan menggunakan tarif yang baru sekarang itu 20.000 untuk masuk kawasan. Kemudian aktivitasnya lain lagi. Ada tarif aktivitas. Jadi ada pemasukan daerah. Nah, tapi yang lebih besar itu yang diperoleh oleh masyarakat. Karena dia berkegiatan itu dibayar per kegiatan. Kepada masyarakat. Oleh turis. Dia, sebagai pemandu. Pemandu, sewa alat. Ya. Homestay, restoran, hotel. Ya. Sudah berapa hotel dulu cuma satu kecil itu sekarang sudah ratusan. Waduh. Dan berkembang sudah jadi kabupaten. Oke. Baik, itu artinya begini ya, saya sangat
Ya, semalah kalau saya tanya sama kawan-kawan di Kementerian sekarang Kehutanan, maka sangat bangga dengan Wakatobi, dengan sangat bangga sama Pak Darman. Terima kasih, Prof. Selamat Pak Darman ya. Jadi sehingga saya datangkan ke sini untuk podcast itu. Siap, terima kasih, Prof. Masih ada beberapa lagi pertanyaan. Diskusi lah, bukan pertanyaan. Yaitu apa sih kekurangan manajemen di situ? Kita kan ingin meningkatkan kapasitas ya. Kapasitas SDM. Jadi apakah masyarakat sekitarnya Taman Nasional di Wangi-Wangi lah, itu pendidikannya bagaimana, Pak Darman? Ya, untuk di Kabupaten Wangi-Wangi sendiri kan di sana kita sudah ada sekolah-sekolah juga, Prof. Sekolah ada SMA? SD, SMP, SMA, dan bahkan ada perguruan tinggi swasta. Ada perguruan tinggi swasta? Ada perguruan tinggi swasta. Kemudian untuk masyarakatnya secara umum itu berdasarkan data statistik, itu masih didominasi oleh tamatan SMP. SMP. Dan itu berarti koneksi kepada provinsi lah. Provinsinya mana itu ya? Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenggara. Berarti sudah universitas apa yang di situ yang terkenal? Untuk di Sulawesi Tenggara itu ada Universitas Negeri, itu Universitas Halu Oleo. Halu Oleo. Atau disingkat UHO. Iya, itu biologinya kenal banget tuh, bagus ya kan itu kan. Jadi bagaimana hubungan antara Taman Nasional dengan lokal university di sana? Ya, untuk hubungan kami dengan perguruan tinggi bagi saya itu sangat bagus. Artinya ketika ada event-event tertentu kami juga diajak untuk berdiskusi. Nah, kemudian saya sendiri juga sering diundang untuk memberikan diundang sebagai dosen tamu sering di kampus Universitas Halu Oleo itu. Kemudian kegiatan-kegiatan penelitian baik di Fakultas Perikanan maupun Fakultas Kehutanan itu juga banyak dilakukan di dalam Taman Nasional. Untuk program S1? Untuk program S1 S2? bahkan S2. Ya. S3 mungkin? S3 belum. S2 S1 S2. Ya. Sekarang kita masuk sedikit, ada yang tertinggal saat tadi. Itu terumbu karang. Katanya adalah simbiosis antara tumbuhan dan binatang. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi unik juga itu ya. Jadi saya juga untuk yang itu saya kayaknya baru dengar itu, Prof. Jadi saya karena basicnya bukan biologi, jadi ini mungkin hal baru bagi saya. Tantangan bagi saya untuk memperdalam lagi ya. Memperdalam lagi. Jadi itu memang bagaimana hubungan antara apa namanya tumbuhan dan binatang. Spong itu spong itu kan tumbuh baru ya, tumbuh baru gitu. Dan spong itu diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Termasuk yang inceran itu adalah spong yang ada di Wakatobi. Nomor 1 katanya. Wah, luar biasa. Hati-hati itu. Jadi kalau saya lihat di peta UNEP, Unit Indonesian Environmental Program, lalu saya melihat Wakatobi itu petanya itu tuanya high diversity. Kalau tinggi high diversity maka sedikit aja ada pengaruh bubar itu barang. Jadi di situ jangan sampai ada pengaruh-pengaruh luar ya Pak ya. Baik. Jangan sampai itu kita jaga itu. Pak Darman, barangkali ada pesan kepada kawan-kawan di sana ini tentang konservasi terumbu karang, tentang manfaat dan sebagainya, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya. Jadi bukan hanya Wakatobi tapi Indonesia lah tentang terumbu karang. Silakan. Saya kira Wakatobi sebagai Taman Nasional sudah melaksanakan fungsinya dengan baik ya. Mari kita untuk masyarakat yang ada di Wakatobi, mari kita jaga bersama kawasan Taman Nasional Wakatobi karena tadi kita sudah ulas bersama Prof bahwa fungsinya itu sangat luar biasa di dalam mendukung ketahanan pangan maupun di dalam mendukung perubahan iklim. Kemudian juga untuk teman-teman atau pemerintah pusat, saya kira Wakatobi jangan dibiarkan sendiri. Jangan dibiarkan sendiri karena kita potensi yang ada di dalam Taman Nasional Wakatobi itu sangat besar dan saya kira kalau kita bergandengan tangan, kerja bersama, di potensi-potensi yang ada ini bisa lebih memberikan nilai atau ekonomi yang lebih bagus untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa. Jadi kawan-kawan kelihatannya Pak Darman sekarang lagi teriak begini sebenarnya. Ayo tolong kami perhubungan udara. Ya,
Ya, artinya bisakah mendarat di wangi-wangi? Jadi semua dari laut semua ini. Luar biasa nih perjuangannya. Jadi kebetulan asli dari mana sih Pak Darman ini? Saya aslinya Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Prof. Di Muna ya? Ya, di Muna. Jadi untuk ke tempat tugas itu masih harus 2 kali naik kapal, 1 kali naik mobil. Dan keluarga stay di Kendari. Masya Di ibu Allah. kota Keluarga Kendari, kantor di Wakatobi. Wakatobi, Bau-Bau. di Bau-Bau. Iya. Oke. Inilah suka duka kebanggaan daripada seorang petugas lapangan. Kami bangga semua dengan Pak Darman, sosok yang sangat kuat, tegar, menghadapi gelombang laut, menghadapi tantangan, dan tetap melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai institusi, berkolaborasi dengan bupati, dengan dinas, dengan para LSM, dengan para turis. Terima kasih sekali Pak Darman. Terima kasih. Kami Prof. akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam konservasi.